Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang laptop telepon pintar ya, laptop dan telepon pintar yaitu atau smartphone untuk materi TIK kelas 3 bab 2 ya. Nah, tentunya kalian sudah tidak familiar lagi dengan namanya smartphone atau HP dan juga laptop ya, yaitu perangkat atau yang sering kita gunakan setiap hari baik untuk berkomunikasi, untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi atau materinya yaitu pada gambar di atas itu silahkan kalian bisa buka bukunya. Nah, apa sih yang disebut dengan handphone? Nah, kita bisa cari di sini handphone atau smartphone. Nah, smartphone sendiri dari Wikipedia itu dijelaskan bahwa ponsel cerdas ya. Nah, di dalam ponsel tersebut terdapat sistem komputasi bergerak multiguna ya. Mereka dibedakan dari ponsel berfitur dengan kemampuan perangkat keras yang lebih kuat dan dengan dibekali dengan sistem operasi pada perangkat tersebut seperti halnya dengan komputer. Makanya perangkat ini bisa disebut dengan smartphone karena ini sudah bisa dipakai hampir menyerupai dengan laptop atau komputernya. Perbedaannya laptop dengan komputer itu hanya sedikit, yaitu kalau laptop itu ini contohnya laptop. Nah, laptop itu bentuknya besar ya, seperti ini. Nah, ini laptopnya gambarnya seperti ini, besar. Kalau handphone atau smartphone itu kecil ya, berbentuk bisa pakai untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah gambar laptop atau namanya komputer jinjing. Ini adalah HP. Nah, dari zaman ke zaman, dari perkembangan teknologi semakin maju, maka perkembangan smartphone, telepon pun semakin canggih. Dulu itu HP seperti ini ya gambarnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar ya. Gambar dari yang pertama itu bagian-bagian dari komputer casing ya. Yang pertama itu casing. Casingnya itu casing ini ya. Casing berfungsi atau bingkai adalah bagian luar dari laptop ya. Ini bagian casing, bisa casing itu yang plastiknya ya. Nah, casing laptop nih kita cari ya. Nah, seperti ini ya, ini bagian luarnya ya. Nah, casing ini berfungsi untuk melindungi perangkat-perangkat yang ada di laptop. Nah, ini casing seperti ini ya. Ini dalamnya itu mesinnya seperti ini. Nah, kemudian ada liquid crystal display LCD. Nah, LCD itu yang ininya. Nah, LCD berfungsi menampilkan visualisasi gambar atau teks pada laptop LCD yang disebut dengan layar laptop. Nah, kemudian ada papan tik ya, keyboard. Nih, bagian selanjutnya itu papan tik atau keyboard digunakan untuk mengetik ya, mengetik atau menulis ya. Nah, ini seperti ini yang ini keyboardnya ya. Kemudian ada touchpad. Touchpad itu yang di belah sini. Kemudian ada motherboard, itu di dalamnya itu ya, dalamnya komponen yang ada di dalamnya komputer itu. Nah, berfungsi, kalau touchpad itu berfungsi untuk menggerakkan pointer pada layar laptop. Nah, kalau motherboard sendiri berfungsi untuk tempat memasang perangkat-perangkat laptop seperti prosesor dan memori dan sebagainya ya. Nah,
Kemudian prosesor sendiri itu seperti halaman 26 itu di dalamnya itu ada namanya merek-mereknya berbeda-beda. Nah, fungsinya adalah berfungsi untuk memproses semua perintah yang dimasukkan oleh perangkat pengguna laptop ya. Prosesor disebut juga dengan otak dari laptop. Nah, ada banyak jenis prosesor yang digunakan dalam laptop. Nah, tiap prosesor memiliki jenis atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, contohnya ada prosesor merek Intel, ada juga merek AMD, ada juga prosesor Advanced Research Machine atau ARM. Nah, itu ada merek-mereknya ya. Nah, kemudian ada namanya RAM. RAM merupakan perangkat yang di laptop. Nah, yang mana gambarnya? Kita lihat ini. Nah, menyimpan data sementara. Kemudian RAM sendiri berfungsi untuk mempercepat laptop untuk bekerjanya lebih cepat ya. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, contohnya ini ada webcamnya juga, ada LCD panelnya. Nah, ini casingnya ya. Nah, ini belakangnya, ini dalamnya laptop itu seperti ini. Ada RAM-nya ini nomor 8 ya. Yang nomor 8 ini, kemudian nomor 5, kemudian ini ada buat apa namanya fan-nya, kemudian ini untuk menyimpan baterai, ini harddisknya ya. Harddisk sendiri adalah perangkat yang biasa digunakan untuk menyimpan data di laptop. Ada berbagai jenis harddisk yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia, itu PATA, SATA, dan SCSI. PATA adalah singkatan dari Parallel Advanced Technology Attachment, sedangkan SATA adalah singkatan dari Serial atau SCSI adalah singkatan dari Small Computer System Interface ya. Nah, kemudian tiap jenis harddisk sendiri memiliki tingkat kecepatan berputar yang beragam. Nah, harddisk jenis PATA dan SATA umumnya berputar dengan kecepatan 7000, sedangkan SCSI berputar pada kecepatan 10.000 sampai 15.000 rpm. Nah, kemudian ada VLAN card. Nah, VLAN card ini ya, seperti ini nomor 1 itu berfungsi untuk perangkat yang sambungan kabel pada laptop ya. Nah, perangkat ini terpasang menjadi satu. Nah, di dalam sini ini ada VLAN WiFi lah istilahnya, buat menangkap WiFi. VLAN card menerima dan membagikan menyebarkan sinyal koneksi WiFi dari satu laptop yang lain. Nah, pada umumnya VLAN card beroperasi dalam dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Pada mode infrastruktur, data yang ada dalam jaringan ditransfer dengan menggunakan access point sebagai pusatnya ya. Kemudian ada kipas nih, ini kipasnya. Kinerja laptop berfungsi untuk mendinginkan laptop. Dengan adanya kipas, laptop dapat bekerja dalam waktu yang lebih lama. Kemudian ada baterainya, ini nomor 6 adalah untuk menghimpun dan membangkitkan aliran listrik pada laptop. Dengan adanya baterai, laptop dapat digunakan tanpa harus terhubung langsung ke listrik ya, seperti dengan HP itu nanti dicas ya. Kemudian ada namanya DVD writer. Nah, ini DVD, ada biasanya laptop itu ada DVD-nya. Nah, ini di sebelah sini ini ya. Ini DVD ini berfungsi untuk memutar kaset CD atau DVD. Nah, seperti itu penjelasannya untuk jenis-jenis perangkat yang ada di komputer atau laptop ya. Nah, masih banyak sebenarnya perangkat-perangkat kecil lain. Nah, ini yang disebut keyboard ini yang nomor 4 ini. Nah ya, ini webcamnya itu biasanya laptop itu ada webcamnya. Nah, ini LCD-nya, ini layarnya. Nah, ini touchpad-nya. Kemudian ini ada buat DVD-nya itu di sebelah sini biasanya ya. Nah, untuk penjelasannya ini adalah tentang laptop dulu ya. Nanti selanjutnya kita membahas tentang smartphone. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi bab 2 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.